upacara ulang tahun kenaikan tahta Sultan Abdul Hamid yang ke-20 tahun. Jadi ceritanya, sobat, ini di awal cerita film ini, Sultan Abdul Hamid sudah memerintah selama 20 tahun dan hari ini adalah hari ulang tahunnya. Acara kenaikan tahta itu dihadiri oleh para pasha. Pasha ini sebutan bagi menteri-menteri, bagi sultan. Kemudian para sehzade. Sehzade itu adalah sebutan untuk anak sultan. Dan dihadiri oleh duta besar atau legasi dari negara-negara asing yang berada di Paitat atau Istanbul. Kalau kita perhatikan, ada yang unik di upacara kenaikan tahta yang ke-20 Sultan Abdul Hamid ini. Karena seluruh tamu undangan, baik itu pasha maupun para duta besar negara lain, itu wajib mencium bendera Kesultanan Utsmani. Terjadilah pembicaraan. Sultanları yabancı elçi. Nah, di sini kita baru menyadari bagaimana kekuatan Islam pada masa itu sampai duta-duta besar di negara-negara bagian itu rela untuk mencium bendera dari Kesultanan Turki Utsmani. Masya Allah. Kemudian scene berlanjut, di situ ada Theodor Herzl. Dia ini otak dari gerakan Zionisme Yahudi. Saat itu dia berbicara kepada ayahnya yang dianggapnya gila, bahwasanya dia akan meluncurkan rencana pertamanya untuk membawa seluruh orang Yahudi dari seluruh dunia ke kampung yang dijanjikan atau negeri yang dijanjikan, yaitu Palestina, Yerusalem. Tapi di sini terlihat bahwa ayahnya tidak mendukung dari pemikiran Herzl tadi, karena ayahnya mengatakan tidak ada Tuhan menyuruh kita membunuh siapapun demi untuk pulang kampung. Itu kata ayahnya. Ayahnya waras ya, anaknya yang ya subhanallah. Kemudian scene berpindah ke istana. Di situ ada Sultan Abdul Hamid Han yang sedang berada di ruang kayu. Di sini kita dikenalkan bahwasanya di samping kesibukan seorang sultan, Sultan Abdul Hamid Han adalah seorang pengrajin kayu. Tak lama datang Tahsin Pasha. Tahsin Pasha adalah seorang kepala mabien atau kita bisa bilang tangan kanannya sultan. Tahsin Pasha membawa dokumen yang berisi perjanjian pembangunan proyek jalur kereta, yaitu rel kereta api, yang itu menjadi impian Sultan Abdul Hamid Han, ingin membangun rel kereta dari Istanbul sampai ke Hijaz. Saat ini kita sebut Mekah dan Madinah. Jadi di sini kita tahu bahwasanya impian Sultan Abdul Hamid Han yaitu membangun jalur kereta ke Hijaz, ke Mekah dan Madinah, dengan harapan agar umat Islam gampang atau mudah untuk melaksanakan haji dan umroh. Yang selama ini pergi ke Mekah dan Madinah itu memakan waktu 6 bulan. Maka setelah kereta api ini selesai, jalur kereta ini selesai, akan cukup memakan waktu sepekan saja dan bisa berhaji dan berumrah. Masya Allah. Dan dalam hal ini pembangunannya akan dilaksanakan oleh perusahaan Inggris. Kemudian scene berpindah ke sebuah rumah yang di dalamnya ada 2 lelaki dan 1 wanita. Wanita ini bernama Seniha Sultan. Dia adalah adik kandung dari Sultan Abdul Hamid Han. Dan 2 lelaki ini adalah Mahmud Pasha dan Sabahattin Effendi, yang merupakan suami dan anak dari Seniha Sultan. Mahmud Pasha dan Sabahattin Effendi memiliki pemikiran yang menentang dengan Sultan Abdul Hamid Han. Mereka tidak setuju dengan sistem kekhilafahan dan mereka lebih suka dengan sistem yang dilakukan oleh orang barat pada masa itu. Karena Mahmud Pasha mengetahui sebelumnya bahwasanya Sultan Abdul Hamid Han akan membangun rel kereta Hijaz, maka dia mencoba menggoda Seniha Sultan agar supaya meminta proyek itu kepada kakaknya, yaitu Sultan Abdul Hamid Han. Lalu pergilah Seniha Sultan menghadap kepada Sultan Abdul Hamid Han, dan benar saja dia meminta proyek tersebut agar supaya diberikan kepada suaminya. Sang Sultan yang berpikiran positif langsung mengabulkan permintaan dari Seniha Sultan, yang itu adiknya sendiri, dan mempersilahkan Mahmud Pasha masuk dan menyerahkan proyek tersebut agar diurus oleh Mahmud Pasha. Lalu scene berpindah ke kediaman Theodor Herzl. Di situ Theodor Herzl mendapatkan telegraf bahwasanya Mahmud Pasha berhasil mendapatkan proyek tersebut. Hal ini tentu membuat Theodor Herzl sangat senang. Karena dengan cara ini dia dapat membawa teman-teman Yahudinya dari seluruh dunia untuk pergi ke Yerusalem. Kita perlu mengetahui pada saat itu seluruh Yahudi dibantai di seluruh dunia dan tidak diterima di negara manapun. Hanya 1 negara yang membolehkan, yaitu Turki Utsmani. Sultan mengatakan kalian boleh tinggal di mana saja kecuali di Palestina. Silahkan tinggal di Istanbul, silahkan tinggal di daerah-daerah Turki, tapi jangan di Palestina. Lantas setelah mendengar kabar itu, Theodor Herzl langsung menyuruh orang-orangnya untuk menjumpai Mahmud Pasha yang ada di Istanbul dan memberikan sebuah tas yang berisikan rencana dari Theodor Herzl. Setelah Mahmud Pasha menerima titipan dari Theodor Herzl tersebut, lantas dia menyuruh Sabahattin Effendi untuk meletakkannya di kamar Syahzade Abdul Qadir Effendi yang merupakan anak dari Sultan Abdul Hamid Han dan teman dari Sabahattin Effendi yang berada di istana. Kenapa mereka meletakkannya di istana?
Nanti kita akan tahu jawabannya. Sementara itu, terlihat Tahsin Pasha datang menemui Sultan Abdul Hamid Han membawa sepucuk surat yang berisikan bahwasanya salah seorang mata-mata Sultan Abdul Hamid Han yang bernama Jalal berhasil menyusup masuk ke istana Ratu Inggris, yaitu Ratu Elizabeth. Kemudian scene kembali ke belakang dengan memperlihatkan Sultan Abdul Hamid Han yang sedang memberikan tugas dan misi kepada salah satu mata-matanya, yaitu Jalal, untuk menyelinap ke istana Ratu Inggris dan mencari tahu rahasia-rahasia yang ada di dalamnya. Kemudian scene berpindah ke pelabuhan yang memperlihatkan Mahmud Pasha bertemu dengan kepala perusahaan Inggris dan mereka melakukan kerjasama dan memberi tugas kepada Mahmud Pasha untuk merubah rute jalur kereta tersebut, tentu untuk keuntungan Inggris dan Yahudi. Kemudian scene berlanjut ke istana, terlihat di situ banyak orang yang berkumpul, teknisi-teknisi berkumpul untuk merumuskan rute dari jalur kereta Hijaz yang akan dibuat nantinya. Dalam rumusan itu melibatkan banyak elemen, termasuk para pasha, kemudian para kontraktor dari perusahaan Inggris, dan salah satunya Syekhul Islam yang mengusulkan bahwasanya di setiap stasiun nantinya akan dibangun masjid sehingga ketika orang berhenti transit bisa melaksanakan sholat. Masya Allah. Saat itu Mahmud Pasha mencoba untuk merubah jalur kereta tersebut sesuai dengan keinginan Inggris, akan tetapi dapat dicegah oleh Tahsin Pasha dan pasha-pasha lainnya. Lalu kemudian Sultan pun datang dan memerintahkan kepada Tahsin Pasha untuk menyimpan peta hasil dari rencana pembangunan rel kereta di tempat penyimpanan rahasia. Lalu scene berpindah ke sebuah tempat hiburan di mana kita bisa melihat ada Sabahattin Effendi yang merupakan anak dari Sayyidina Sultan yang memiliki pemikiran menentang terhadap Sultan, dan kemudian ada Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi yang merupakan anak kandung dari Sultan Abdul Hamid Han. Perlu diketahui, Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi ini juga memiliki pemikiran yang hampir sama dengan Sabahattin Effendi, yaitu menentang kekhilafahan, walaupun itu ayahnya sendiri, karena dia dipengaruhi oleh pemikiran Barat dan pemikiran Sabahattin Effendi. Dan ternyata ajakan Sabahattin Effendi terhadap Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi untuk datang ke tempat hiburan tersebut adalah sebuah settingan, dan kemudian dibuatlah settingan agar supaya ketika itu Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi berantem dan membuat kerusuhan di tempat itu dengan orang lain. Dengan begitu Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi akan ditangkap polisi, lalu datanglah Mahmud Pasha untuk membebaskan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengetahui jalan rahasia masuk ke dalam istana dan bisa menukar peta yang sudah dirumuskan tadinya oleh Sultan Abdul Hamid Han. Setelah sampainya di dalam istana bersama dengan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi, masuklah ke kamar Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi. Kemudian dia melihat tas yang tadinya dititipkan oleh Sabahattin Effendi, dan dia berpura-pura mengambil tas tersebut dengan dalih bahwasanya Sabahattin Effendi mencari kemana-mana tas tersebut tapi tidak ketemu. Nah, di sini kita baru menyadari bahwasanya tas yang tadinya dititipkan oleh Mahmud Pasha kepada Sabahattin Effendi, lalu kemudian diletakkan dengan sengaja di ruangan Syekh Jadi Abdul Qadir Effendi merupakan peta jalur kereta yang sudah disetting oleh Theodor Herzl agar supaya ada salah satu stasiun yang bisa berhenti di Palestina, dan itu nanti akan digunakan untuk membawa orang Yahudi yang di seluruh dunia kemudian bisa berangkat menuju Palestina. Lalu kemudian Mahmud Pasha mencoba untuk mencari ruang rahasia dan masuk ke dalamnya. Lalu dia langsung menukar peta yang tadi sudah ditetapkan oleh Sultan Abdul Hamid Han untuk ditandatangani besok bersama dengan perusahaan Inggris dengan peta yang sudah disetting oleh Theodor Herzl tadi. Ketika Mahmud Pasha ingin keluar, lalu dia menemukan ada seorang pelayan yang sedang makan di dapur. Karena pelayan itu mengenalinya dan dia takut akan dibocorkan kepada Sultan, lalu dia membunuh pelayan tersebut agar supaya dia tidak ketahuan. Lalu Mahmud Pasha menyembunyikan jenazahnya ke dalam ruang bawah tanah tempat dia akan keluar. Lalu scene berpindah, terlihat bahwasanya Jalal, salah satu mata-mata Sultan Abdul Hamid yang menyusup ke dalam istana Ratu Inggris, telah sampai dan telah kembali ke istana. Lalu Sultan Abdul Hamid pun menemuinya dan memintanya untuk menceritakan apa yang dia lihat di dalam istana. Lalu Jalal pun menceritakan apa yang dia lihat di istana, dan ternyata Inggris memiliki rencana busuk yang akan membagi-bagi Kesultanan Utsmani setelah menghancurkan dan meruntuhkan Kesultanan Utsmaniyah. Salah satunya yaitu mendirikan negara Israel di atas tanah Palestina. Mengetahui rencana tersebut, lantas Sultan Abdul Hamid pun marah dan akan melakukan rencana pencegahan terhadap hal tersebut. Tibalah masa penandatanganan, yaitu penandatanganan kontrak kerjasama pembangunan jalur kereta Hijaz yang akan dibangun dari Istanbul sampai dengan Makkah dan Madinah. Dengan penuh harapan untuk kejayaan Islam, Sultan Abdul Hamid Han pun mulai menandatangani satu persatu peta yang telah ditentukan sebelumnya. Tapi Masya Allah, dengan kecerdasan dan ketelitiannya, Sultan Abdul Hamid Han menyadari bahwasanya petanya telah dirubah dari peta yang sebelumnya. Dan yang terjadi adalah
Lalu perusahaan Inggris tidak terima dengan hal itu dan Mahmud Pasha Sankal. lalu Mahmud Pasha pun berkilah bahwasanya bukan dia yang merubah peta tersebut. Dan sampailah berita itu kepada Herjel yang membuat Herjel menjadi frustasi. Kemudian Sin berpindah ke istana memperlihatkan Sultan Abdul Hamid Han sedang memanggil Jalaluddin bersama dengan temannya yaitu Kamaluddin untuk menyerang markas tentara Inggris yang ada di India, yang pada saat itu India menjadi jajahan bagi Inggris sebagai balasan dari rencana yang telah dilakukan oleh Inggris terhadap Kesultanan Utsmaniyah. Lalu dimulailah persiapan. Kemudian dikirimlah pesan kepada masyarakat muslim yang ada di India untuk melakukan penyerangan. Pada waktu yang sama, Sultan Abdul Hamid Han pun pergi ke masjid untuk melakukan zikir bersama untuk mendoakan kesuksesan dari peperangan ini. Dan alhamdulillah